Halo, Sobat Pintu Berkat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya peran malaikat dalam hidup kita sebagai orang percaya? Atau, mengapa kita sering mendengar istilah pelayanan malaikat dalam konteks iman? Di episode kali ini, kita akan menyelami bersama apa itu teologi pelayanan malaikat. Mengapa penting bagi kita untuk memahami posisi malaikat dalam Alkitab dan kehidupan iman Kristen, dan bagaimana penyimpangan pemahaman ini bisa berdampak pada kehidupan rohani kita. Jadi, simak terus, karena pembahasan kali ini akan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran Injil yang sejati. Tetap bersama kami. Jawaban atas pertanyaan yang mungkin selama ini membuatmu penasaran akan terkuak dalam beberapa menit ke depan. Kita mulai dengan dasar yang paling mendasar. Apa sebenarnya peran malaikat menurut Alkitab? Dalam kitab suci, malaikat digambarkan sebagai utusan Allah. Mereka diciptakan untuk melayaninya dan menyampaikan pesan-pesan penting kepada manusia. Contohnya, ingatkah kamu ketika malaikat menyampaikan kabar gembira kepada para gembala di malam kelahiran Yesus? Malaikat bukanlah makhluk yang harus kita sembah atau jadikan mediator keselamatan. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5, hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Namun, di tengah budaya populer dan bahkan beberapa kalangan teologi, kita sering mendengar istilah pelayanan malaikat yang seakan-akan menempatkan mereka pada posisi yang sangat sentral dalam kehidupan rohani. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati. Pernahkah kamu merasa bahwa ada hal-hal mendalam yang tersembunyi di balik penampakan malaikat? Yuk, kita gali lebih dalam untuk memahami rahasia sebenarnya yang sudah tertulis sejak zaman para rasul. Kita lihat definisi dan fungsi. Pertama-tama, kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk melayaninya. Mereka adalah utusan, pembawa pesan yang dipilih Allah untuk menyampaikan kabar penting kepada manusia. Bayangkan saja ketika malaikat muncul untuk mengabarkan kelahiran Yesus kepada para gembala. Itu adalah momen yang mengubah sejarah iman. Di sini, pesan yang ingin kita sampaikan adalah malaikat berfungsi sebagai alat penyampai kehendak Allah, bukan sebagai objek yang harus disembah atau dijadikan perantara keselamatan. Sekali lagi, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, kita diingatkan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, meskipun keberadaan malaikat sangat penting, kita harus tetap meletakkan Kristus sebagai pusat segala sesuatu. Selanjutnya, mari kita gali konteksnya. Seringkali ayat-ayat yang berbicara tentang malaikat
diambil terpisah dari keseluruhan pesan Alkitab. Padahal, setiap peristiwa atau pesan yang berkaitan dengan malaikat harus kita lihat dalam kerangka besar rencana keselamatan Allah. Misalnya, ketika kita melihat kisah malaikat yang menyampaikan pesan kepada Maria atau kepada para nabi, konteksnya selalu mengarah pada penggenapan janji Allah. Dengan memahami konteks ini, kita bisa menghindari kesalahan tafsir yang berpotensi membuat kita menyimpulkan bahwa interaksi dengan malaikat adalah kunci utama untuk mendapatkan berkat rohani. Dan tidak hanya itu, kembali kita akan melihat tulisan para bapa gereja. Malaikat selalu dipandang sebagai pelayan setia Allah yang bekerja dalam bayang-bayang kebesarannya. Para bapa gereja menekankan bahwa walaupun malaikat memiliki peran penting, mereka tidak pernah diposisikan sebagai sosok yang setara dengan atau menggantikan Yesus Kristus. Di sini kita belajar dari sejarah bahwa setiap interpretasi yang menempatkan malaikat di atas atau bahkan sejajar dengan Kristus justru akan mengaburkan esensi keselamatan yang disediakan melalui pengorbanannya. Dengan memahami pandangan tradisional ini, kita mendapatkan pijakan teologis yang kuat untuk menyikapi fenomena pelayanan malaikat secara benar. Setelah kita memahami posisi malaikat yang sebenarnya, mari kita bicara tentang di mana saja penyimpangan dan kesalahpahaman itu muncul. Seringkali ada kecenderungan untuk mengedepankan pengalaman mistik semata, di mana interaksi dengan malaikat dianggap sebagai suatu tanda keistimewaan atau bahkan akses eksklusif kepada kuasa gaib. Misalnya, ada yang menempatkan malaikat sebagai mediator atau bahkan sebagai kunci untuk mendapatkan berkat rohani tertentu. Padahal, hal ini bisa mengaburkan fakta bahwa keselamatan dan berkat rohani datang melalui Yesus Kristus, bukan melalui perantara makhluk ciptaan. Pernahkah kamu merasa bahwa ada rahasia tertentu yang hanya diketahui oleh sebagian orang? Mari kita kupas apa saja yang seringkali menjadi sumber kekeliruan itu. Salah satu kesalahan yang paling fatal adalah ketika orang mulai melihat malaikat sebagai pengganti Kristus. Bayangkan, jika kita mulai menganggap bahwa berinteraksi dengan malaikat bisa memberi kita akses khusus atau bahkan menyelesaikan masalah rohani, kita justru menggeser posisi Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Penting untuk diingat bahwa keselamatan dan berkat rohani itu datang hanya melalui kasih karunia Kristus, bukan dari makhluk ciptaan yang berperan sebagai pembawa pesan. Jika kita menempatkan malaikat sebagai penyelamat kedua, maka esensi Injil yang mengangkat keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus akan menjadi bayang-bayang yang memudar. Seringkali, ayat-ayat mengenai malaikat diambil secara parsial dan tanpa melihat konteks penuh. Misalnya, ada ayat yang menggambarkan kehadiran malaikat
dalam bentuk keajaiban atau pengalaman mistik. Namun, jika dipisahkan dari keseluruhan narasi Alkitab, kita bisa saja salah mengartikannya sebagai tanda untuk mencari rahasia rohani yang eksklusif. Hal ini bisa membawa kita kepada pemahaman yang menyimpang, di mana pengalaman mistik semata yang dianggap sebagai bukti keistimewaan rohani. Padahal, setiap peristiwa harus diukur dengan kebenaran firman dan konteks sejarah keselamatan. Tak jarang pula, ada praktik ibadah yang berlebihan dengan menonjolkan pelayanan malaikat, sehingga mengalihkan fokus dari inti Injil. Contohnya, adanya ritual atau liturgi yang menempatkan peran malaikat sebagai pusat pengalaman mistik, tanpa mengaitkan kembali pada kasih karunia dan keselamatan melalui Kristus. Praktik semacam ini berpotensi mengikis fondasi iman, karena penekanan pada keajaiban dapat membuat kita lupa bahwa yang terpenting adalah hubungan pribadi dengan Yesus dan ketaatan pada firman-Nya. Dengan begitu, pengalaman mistik yang sebenarnya harus selalu diuji dan dikonfirmasi oleh kebenaran Alkitab agar tidak menjadi pintu masuk bagi penyembahan terhadap makhluk ciptaan. Lantas, apa sebenarnya dampak dari penyimpangan pemahaman tentang pelayanan malaikat ini? Salah satu akibat yang paling nyata adalah terjadi pergeseran fokus teologis. Jika kita terlalu terpaku pada pengalaman mistik dan keajaiban malaikat, maka kita bisa kehilangan fokus pada karya penebusan Yesus yang sejati. Bayangkan, jika gereja dan kita sebagai individu mulai mengandalkan tanda-tanda mistis daripada firman Allah, kita bisa saja terperangkap dalam sebuah sistem spiritual yang membuat kita jauh dari kebenaran Injil yang membawa kebebasan sejati. Apakah kita pernah merasa tersesat dalam pengalaman rohani yang seolah mengaburkan pesan utama Injil? Di sini kita akan temukan jawabannya. Pertama, penyimpangan dalam pemahaman seringkali membawa pada pergeseran fokus dari inti iman kita. Ketika kita terlalu terpesona dengan pengalaman mistis dan tanda-tanda pelayanan malaikat, kita berisiko kehilangan fokus pada karya penebusan Yesus. Bayangkan, jika seluruh kehidupan rohani kita mulai diukur dari seberapa sering dan seberapa dahsyat penampakan malaikat yang kita alami, maka pesan tentang kasih karunia, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus akan mulai terabaikan. Inilah yang bisa mengakibatkan kemelesetan rohani. Karena iman yang hidup seharusnya berpusat kepada kebenaran Injil, bukan pada pengalaman yang bersifat sementara. Selain itu, ada potensi munculnya kebingungan dalam hierarki rohani. Jika malaikat dianggap memiliki otoritas atau peran yang melebihi seharusnya, maka struktur dan tatanan iman akan menjadi kacau. Dalam kehidupan gereja, hal ini bisa memunculkan fenomena di mana beberapa kelompok atau individu mengklaim memiliki akses eksklusif kepada kekuatan rohani melalui pelayanan malaikat. Kondisi seperti ini mengaburkan garis antara pengalaman pribadi dan kebenaran yang harus bersumber
pada firman Tuhan, serta menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya memegang otoritas dalam keselamatan kita? Kemudian, ada juga risiko munculnya praktik ibadah yang menyimpang. Ketika pengalaman mistik dan keajaiban pelayanan malaikat dijadikan tolok ukur utama, kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam ritual-ritual yang lebih menonjolkan penampilan luar daripada esensi iman. Praktik ibadah semacam ini tidak hanya mengurangi kualitas hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan pada hal-hal gaib yang pada akhirnya menjauhkan kita dari penghayatan yang murni terhadap kasih karunia Kristus. Dengan kata lain, pengalaman yang seharusnya memperkuat iman justru bisa menjadi sumber kemelesetan rohani jika tidak diimbangi dengan pengajaran yang benar. Setelah mengetahui apa saja bisa salah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mengembalikan dan menjaga agar iman kita tetap berpusat pada kebenaran Injil? Kuncinya ada pada penguatan pemahaman Alkitabiah dan kembali menekankan bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari keselamatan dan kehidupan rohani kita. Kita perlu selalu mengacu pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup, dan mengingat bahwa setiap pengalaman mistik atau pertemuan dengan malaikat harus selalu diuji oleh kebenaran Alkitab. Siapkah kamu untuk menemukan cara-cara praktis agar iman kita tetap kokoh dan hidup kita dipenuhi dengan kebebasan yang sejati? Yuk, simak tips-tips berikut. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kembali ke sumber, kitab suci, dan pengajaran yang kredibel. Doronglah diri sendiri dan komunitas untuk selalu mendalami firman Tuhan melalui studi Alkitab yang teliti. Jangan ragu untuk membaca karya-karya para bapak gereja yang memberikan gambaran mendalam tentang peran malaikat dalam kerangka keseluruhan rencana keselamatan. Dengan demikian, setiap pengalaman mistik atau penampakan akan selalu diuji dan dipahami melalui lensa kebenaran firman. Selanjutnya, penting untuk menemukan keseimbangan. Pengalaman rohani memang bisa menguatkan iman, tetapi pengalaman itu harus selalu diimbangi dengan kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Jangan biarkan keinginan untuk merasakan sentuhan ilahi membuat kita lupa bahwa keselamatan dan berkat sejati datang dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Setiap pengalaman harus dievaluasi. Apakah ia sejalan dengan kasih karunia dan kebenaran Injil? Dengan cara ini, kita tidak mudah terperangkap dalam tipu daya pengalaman mistik yang menyesatkan. Terakhir, kita harus menekankan pentingnya komunitas iman yang sehat. Diskusi dan perenungan bersama saudara seiman sangat membantu untuk menguji setiap ajaran dan pengalaman yang kita alami. Jadilah terbuka untuk bertanya, berbagi, dan mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan malaikat dan pengalaman rohani. Dengan adanya komunitas yang saling mendukung dan mengutamakan kebenaran firman, kita dapat mencegah penyimpangan dan menjaga agar iman kita tetap hidup dan otentik. Sebagai penutup, mari kita rekap kembali.
kita telah membahas apa itu pelayanan malaikat menurut Alkitab, mengenali penyimpangan-penyimpangan yang sering muncul, dan memahami dampak negatifnya terhadap kehidupan rohani kita. Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah, jangan sampai kita terjebak dalam pengalaman mistik yang menggeser fokus kita dari kebenaran Injil. Yesus Kristus tetaplah satu-satunya pengantara dan pusat dari keselamatan kita. Mari kita terus mendalami firman Tuhan, menguatkan iman, dan bersama-sama berjalan dalam terang kebenaran yang membebaskan. Sobat Pintu Berkat, jika pembahasan ini membuka mata dan hati kita untuk kembali ke dasar iman yang sejati, bagikan pesan ini kepada orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.